Apa kabar anak ibu semuanya? Ketemu lagi kita dalam pembelajaran fisika yang kali ini kita akan membahas materi tentang resonansi, pemantulan bunyi, efek Doppler, dan pesawat supersonik. Nah, sebelum masuk ke materi, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kamu capai. Yang pertama, kamu diharapkan dapat mendeskripsikan gejala resonansi. Kemudian yang kedua, kamu dapat mengidentifikasi pemanfaatan dan dampak pemantulan bunyi dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir, kamu diharapkan dapat menganalisis gelombang bunyi secara sistematis. Baiklah, kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu tentang resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain di sekitarnya yang memiliki frekuensi sama. Nah, sebagai contoh, ketika senar gitar dipetik, udara di dalam gitar ikut bergetar sehingga bunyinya terdengar lebih keras. Atau contoh lain, ketika bandul ayunan akan ikut berayun jika bandul lain dengan panjang tali yang sama sedang berayun. Itu dia adalah contoh dari resonansi. Nah, resonansi ada beberapa bagian. Yang pertama, resonansi kolom udara. Nah, kalau kita perhatikan gambar berikut, di sini ada tabung yang berisi air. Kemudian sedikit demi sedikit air yang di dalam tabung dikurangi dengan cara membuka keran. Nah, sambil mengurangi air tersebut, sebuah garpu tala yang frekuensinya, kita anggap saja frekuensinya 400 Hz, selalu digetarkan di mulut gelasnya atau di mulut tabungnya. Nah, pada ketinggian kolom udara tertentu, misalnya ketinggiannya di sini 20 cm, akan terdengar suara dengung yang cukup nyaring. Nah, jika sudah terdengar dengung ini, berarti sudah terjadi resonansi antara sumber getar, yaitu garpu tala dengan kolom udara. Nah, secara umum, terjadinya resonansi pada kolom pipa resonansi atau organa dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Rn, N itu menyatakan jumlah resonansi pertama, kedua, atau ketiga, dan seterusnya. Rn sama dengan 1/4 lambda, lambda ini panjang gelombang ya. Rn sama dengan 1/4 lambda kali 2N kurang 1. Nah, kalau dia resonansi pertama, maka kita pakai 1/4 lambda. Kalau dia resonansi yang kedua, berarti N-nya N2, maka kita pakai 3/4 lambda. Dan seterusnya. Ya. Nah, resonansi kolom udara dapat digunakan untuk mengukur cepat rambat bunyi di udara dengan persamaan V sama dengan lambda kali F, di mana V sama dengan cepat rambat bunyi di udara, satuannya meter per sekon, sedangkan lambda panjang gelombang bunyi, satuannya meter, dan F adalah frekuensi garpu tala, Hertz. Kemudian resonansi yang berikutnya yaitu resonansi selaput tipis. Nah, selaput tipis merupakan benda yang mudah beresonansi untuk tiap macam getaran. Contoh selaput tipis yaitu selaput gendang pendengaran pada telinga kita. Jadi, resonansi dapat terjadi jika yang pertama, frekuensi benda sama dengan frekuensi sumber getar. Kemudian yang kedua, panjang kolom udara merupakan kelipatan ganjil dari 1/4 panjang gelombang sumber bunyi. Kemudian yang berikutnya, terdapat selaput tipis. Jadi itu adalah 3 bagian yang mempengaruhi terjadinya resonansi. Nah, manfaat dan kerugian resonansi. Nah, untuk manfaat resonansi, resonansi dapat memperkuat bunyi asli. Sebagai contoh, nah ketika suara kita terdengar lebih nyaring karena
sekitar selaput suara kita ada udara, atau suara kentongan terdengar nyaring karena ada rongga udara. Untuk kerugiannya, karena terjadinya resonansi, bunyi bom yang keras dapat meruntuhkan gedung atau kaca jendela bisa pecah. Itu dia. Nah, kita masuk yang berikutnya tentang pemantulan bunyi. Hukum pemantulan bunyi yang pertama, bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Kemudian yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Jadi kalau kita perhatikan di sini, sudut datang itu I, sedangkan sudut pantulnya R. Nah, macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, bunyi pantul dapat memperkuat bunyi asli. Yang kedua, terjadinya gaung atau kerdam. Nah, jika jarak antara dinding pantul dengan sumber bunyi agak dekat, misalnya sekitar 25 meter sampai 30 meter, maka sebelum selesai mengucapkan sebuah suku kata, bunyi pantul sudah datang. Karena itulah bunyi pantul akan mengganggu bunyi asli. Dengan demikian, bunyi asli akan terdengar tidak jelas. Sedangkan yang ketiga ada namanya gema. Nah, gema ini adalah bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli. Disebut gema karena jarak dinding pantul dan sumber bunyi itu relatif jauh. Jadi bisa bedakan antara gaung dengan gema. Itu dia. Pemanfaatan bunyi pantul yang pertama, kita dapat menghitung kedalaman laut. Nah, osilator yang digetarkan akan menghasilkan getaran ultrasonik. Nah, getaran ultrasonik inilah yang diarahkan ke dasar laut. Sampai di dasar laut, getaran ini akan dipantulkan oleh dasar laut. Nah, pemantulan inilah yang akan diterima oleh hidrofon. Hidrofon itu sebuah alat pencatat yang akan mencatat selang waktu antara getaran dikirim dan getaran pantul yang diterima. Nah, jika kelajuan rambat bunyi di air laut diketahui, maka kedalaman laut akan bisa dihitung. Kemudian, yang kedua ada survei geofisika. Dengan alat yang canggih, ahli geologi dan ahli geokimia dapat mengenali daerah yang berpotensi untuk pengeboran minyak. Nah, pemantulan dan pembiasan gelombang bunyi yang merambat melalui bumi secara terperinci mengungkapkan struktur dan hubungan antara berbagai lapisan di bawah permukaan bumi. Itu dia. Nah, kemudian efek Doppler, seperti kalau kita lihat seperti pada gambar di sini, ada dua jenis sumber. Yang pertama, sumber bunyi dalam keadaan diam, dan sumber bunyi dalam keadaan mendekati si pendengar. Nah, sumber bunyi yang mendekati pendengar akan memberikan frekuensi yang lebih besar daripada frekuensi aslinya. Nah, makin tinggi frekuensi sebuah sumber bunyi, maka bunyi akan semakin tinggi kedengarannya. Sebaliknya, jika sumber bunyi bergerak menjauhi pendengar, bunyi akan terdengar semakin rendah. Nah, hal ini disebabkan frekuensi yang diterima oleh pendengar semakin berkurang. Kemudian, untuk kuat bunyi akan semakin rendah jika sumber bunyi dan pendengar sama-sama bergerak saling menjauh. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya pesawat supersonik. Nah, pada masa kini ada jenis pesawat yang dapat terbang dengan laju melebihi laju bunyi di udara. Nah, pesawat terbang seperti itulah yang disebut dengan pesawat supersonik. Nah, sedangkan laju yang melebihi laju bunyi di udara disebut laju supersonik. Nah, laju supersonik dinyatakan dengan bilangan Mach. Bilangan ini merupakan perbandingan antara laju benda dengan laju bunyi di udara. Nah, jika sebuah pesawat bergerak dengan laju sama dengan laju bunyi di udara, maka pesawat tersebut berderak-derak tertimpa sesuatu.
Jadi, kalau kita melihat pesawat supersonik di udara, itu kita tidak bisa mendengar suara yang dikeluarkan dari pesawat tersebut. Kenapa? Karena telinga kita tidak mampu mendengar suara yang lebih kuat dari frekuensi yang seharusnya didengar oleh telinga manusia. Nah, baiklah anak ibu, sampai di sini saja materi kita pada hari ini. Kita akan lanjut nanti materi kita pada pertemuan kita yang selanjutnya. Tetap dipelajari, tetap semangat, dan jangan lupa tetap diperhatikan protokol kesehatan ya. Baiklah, demikian saja. Terima kasih.